Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Partai Demokrat ke-21 pada 9 September 2022 kemarin, DPD Partai Demokrat Jawa Timur membagi kebahagiaan bersama rakyat. Mulai dari membagikan sembako hingga berbagai hadiah menarik di Rumah AHY 2024 di Jalan Jemur Sari, Surabaya. Di rumah istimewa ini, seluruh kader Partai Demokrat di Jawa Timur, mulai dari struktural partai hingga para wakil rakyat fraksi Demokrat yang duduk di kursi DPRD Jawa Timur maupun DPRD Kota Surabaya, serta Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak yang menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat berbaur berbagi kebahagiaan bersama rakyat. Tidak hanya membagikan sembako, bahkan berbagai hadiah menarik pun diberikan. Ketua DPD Partai Demokrat Emil Elistianto Dardak menuturkan, perayaan HUT Demokrat ini digelar untuk berbagi kebahagiaan bersama rakyat karena selama ini Partai Demokrat terus berjuang untuk kepentingan rakyat, salah satunya penolakan pada kenaikan harga BBM. Politisi yang juga Wakil Gubernur Jawa Timur ini mengatakan perayaan ini digelar di Rumah AHY 2024 agar rakyat semakin mengenal, tahu, dan sayang dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai sosok muda dengan leadership yang luar biasa dan memiliki berbagai kemampuan yang luar biasa pula. Untuk itu, seluruh kader terus bergerak agar AHY lebih dikenal dan disayangi oleh masyarakat. Optimisme dan keyakinan bahwa Mas AHY telah menunjukkan leadership yang luar biasa. Mas AHY ini bahan bakunya ini udah bagus gitu ya, pinternya pinter banget, hatinya baik banget. Udah saya dua aja kan. Mas AHY itu kelebihannya apa? Ganteng segala tuh bonus. Tapi orangnya itu pinter banget dan baik banget gitu, baik banget. Nah, makanya kami merasa sangat tergerak secara ikhlas, ingin sekali juga Mas AHY lebih dikenal oleh masyarakat. Emil menambahkan, HUT ke-21 ini dengan tema Bersama Rakyat Memperjuangkan Perubahan dan Perbaikan. Untuk itu, semua rangkaian acara digelar untuk kepentingan masyarakat luas. Selain itu juga, banyak kegiatan lain digelar, diantaranya hitan massal gratis. Baik pemirsa, malam hari ini senang sekali Gagasan Politik Jawa Timur atau Jatim Gaspol hadir menemani Anda bersama saya Karin Sem, dan tentunya kita sudah saksikan cuplikan mengenai HUT ke-21 dari Partai Demokrat yang pada malam hari kita akan bahas, di mana tema yang dihadirkan di HUT kali ini adalah Bersama Rakyat Memperjuangkan Perubahan dan Perbaikan. Dan pastinya tidak lengkap jika malam hari ini kita tidak bersama dengan Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur yang tentunya sudah hadir di studio, dan tentunya langsung saja saya akan menyapa. Halo, selamat malam Mas Emil. Selamat malam, Mbak Karin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, apa kabar di malam hari ini? Baik, alhamdulillah. Ya, senang sekali tentunya di jadwal yang begitu padat, Mas Emil menyempatkan waktu bersama dengan kami di sini menyapa pemirsa JTV. Sama-sama, selamat malam pemirsa JTV semuanya, semoga sehat-sehat. Yes, luar biasa. Dan Mas Emil juga saya mengucapkan selamat HUT kepada Partai Demokrat kemarin, ya, 9 September. Ya, luar biasa. Hari ulang tahun yang pastinya juga ada capaian-capaian yang begitu luar biasa yang telah dihadirkan. Begitu ya, 21 tahun bukan waktu yang singkat, betul ya Mas Emil ya? Bukannya. Mulai dari 1 sampai 21 pasti banyak banget yang sudah dikerjakan, apalagi juga sudah memberikan yang terbaik untuk rakyat pastinya. Insya Allah, nah, mudah-mudahan. Kalau bicara mengenai tagline-nya di tahun ini adalah Bersama Rakyat Memperjuangkan Perubahan dan Perbaikan. Begitu di momentum dari Hari Jadi Partai yang ke-21 ini, apa sih yang disampaikan oleh para kader, khususnya pengurus Partai Demokrat kepada rakyat tercinta? Ya, jadi pertama kita tahu bahwa Partai Demokrat ini adalah partai yang sudah 21 tahun berdiri di Indonesia, 10 tahun perjalanan sejak 2004 sampai 2014, juga mendapat kepercayaan untuk memimpin negara kita dengan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Republik Indonesia ke-6, khusus di Jawa Timur, sejak 2008 ya. Atau 2009 sampai 2019, 10 tahun kepemimpinan Pak Dekarwo dan Gus Ipul, itu juga Demokrat menjadi salah satu garda terdepan di dalam mengusung kedua pemimpin kita saat itu, dan hari ini Bu Khofifah dan saya juga Demokrat menjadi garda terdepan dalam mengusung Bu Khofifah dan saya. Jadi ada 21 tahun ini, katakanlah kita sudah 3,5 tahun ya,
ya artinya sudah cukup panjang juga ya, sudah 13,5 hampir 15 artinya. Ini juga Demokrat ini menjalankan pemerintahan di Jawa Timur. Nah ini adalah satu momen yang harus kita kemudian syukuri, tapi juga refleksi bagaimana kemudian tema perubahan dan perbaikan ini kita jangan alergi gitu dengan perubahan gitu, karena dunia terus bergerak. Dunia terus bergerak, itulah sebabnya salah satu yang menjadi ciri khas ya selain kita selalu menyapa rakyat adalah memberi panggung bagi anak-anak muda untuk lebih tampil, untuk lebih muncul, dan bukan cuman istilahnya dipinjam namanya pada saat kita lagi butuh suaranya. Tapi sekarang ini justru mereka harus berada di kursi pilotnya gitu. Nah ini yang kita coba dengan memiliki lebih dari setengah kepengurusan kita itu generasi milenial. Wow, luar biasa sekali ya. Nah, saya pengen membahas tentang acara kemarin begitu ya, karena memang di tengah situasi kita yang BBM naik begitu kan, saya melihat acara yang dihadirkan ini begitu sederhana menurut saya begitu ya. Apakah ini juga masih dalam suasana karena harga BBM tersebut naik begitu, rangkaian acara yang dihadirkan? Ya memang kita bisa memilih membuat sebuah acara yang megah atau justru dengan gotong royong yang kita miliki kita lebih banyak menyapa masyarakat kan gitu ya. Tentunya membuat acara yang megah adalah bagian dari ekonomi kreatif, tidak ada yang salah. Tapi hari ini memang kita dipesenin bahwa mari tema kita lebih bersahaja, mari kita lebih banyak menyapa di lingkungan sekitar. Itulah sebabnya tema kegiatan seperti donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian juga tentunya jalan sehat yang juga diselingi door prize yang isinya kebutuhan masyarakat juga gitu. Ya sepeda misalnya, ya kan mobilitas dengan sepeda juga tentunya baik. Ya ada yang membutuhkan perlengkapan rumah, tapi bukan door prize-nya yang penting, tapi sebenarnya bahwa ini kebersamaan kita dengan masyarakat gitu. Nah, itu yang paling penting ya, lebih dekat lagi kepada masyarakat supaya mereka pun juga tidak canggung untuk menyampaikan aspirasi mereka. Nah, Mas Emil, kan acara ini dilangsungkan di Rumah AHY 2024 yang ada di Jemur Sari, Surabaya begitu kan? Nah, seperti apa sih wujud dari Rumah AHY 2024 ini supaya lebih mengenalkan AHY di mata masyarakat, yang dimana itu akan menjadi rumah inspirasi bagi para kader Demokrat begitu? Ya, jadi Rumah AHY Demokrat 2024 nama lengkapnya sebenarnya. Jadi bahwa hari ini Demokrat ini tidak bisa dipisahkan dari AHY, dan AHY insya Allah tidak bisa dipisahkan dari Demokrat. Ini adalah satu kesatuan dalam menjalankan salah satu partai politik yang punya kiprah besar di Republik kita tercinta. Nah, ini kenapa kok ada 2024-nya? Karena ini sebuah rumah yang bertujuan untuk menjadi wadah agar proses demokrasi di 2024 ini akan lebih dalam tanda kutip ya, istilahnya lebih berkenan, lebih mendapat tempat di hati masyarakat. Jadi ini semacam community center sebenarnya. Selama ini kan alergi ya orang ya mendengar politik, apalagi politik partai gitu. Nah kita pengen anak-anak muda tuh nggak alergi gitu, makanya rumahnya dibikin sangat terbuka. Ini bukan kantor, nggak usah takut masuk gitu ya, bukan utamanya. Walaupun banyak yang berkegiatan di sana, tapi harus melebur dengan masyarakat. Tidak eksklusif tempat itu hanya untuk fungsionaris partai. Nah kita tetap ada kantor tentunya, kantor DPD, itulah yang untuk fungsionaris partai. Nah, jadi ini kita ingin lebih inklusif gitu. Jadi silahkan, kan kebetulan juga halamannya luas, lokasinya strategis. Ini ada ide kegiatan-kegiatan dari generasi milenial atau zilenial, monggo silahkan dibuat di sana. Atau ada kegiatan kemasyarakatan, itu juga silahkan kita selenggarakan di situ. Wow, menarik sekali. Dan pastinya juga kalau ngomong tokoh muda di Demokrat, ini kan banyak yang inspiratif begitu. Salah satunya yang pasti AHY dan juga Mas Emil gitu ya. Nah, apa nih ke depan upaya yang akan dilakukan khususnya dari Partai Demokrat untuk supaya para generasi muda, khususnya generasi milenial dan juga generasi silenial itu, supaya mereka punya nih rasa bangga, rasa kebangsaan, dan juga mereka nggak ragu untuk turun ke dunia politik begitu ya. Tahan dulu, sesaat lagi ya kita akan jawab. Pemirsa, kita akan tahu seperti apa sih upaya yang akan dilakukan setelah yang satu ini. Sesaat lagi kami akan kembali.
Ya, pemirsa, malam hari ini masih bersama dengan Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur, masih bersama dengan Mas Emil, politisi muda yang sangat luar biasa, yang begitu humble, dan saya yakin ya banyak inspirasi yang bisa kita dapatkan, dan bertepatan juga dengan HUT Demokrat yang ke-21. Kita akan gali lagi seperti apa sih upaya yang dilakukan supaya generasi muda, begitu ya teman-teman saya ya, nggak canggung begitu loh Mas Emil untuk saya ini pengen ke dunia politik, tapi kalau mendengar kabar-kabar di luar sana ini kayak politik ini kejam begitu kan. Politik ini kok suka sikut sini begitu. Apakah demikian? Begitu saya yakin dari Partai Demokrat punya dong upaya untuk ayo kita luruskan pikiran. Nggak seperti itu loh begitu. Apakah ada langkah-langkah yang dilakukan begitu? Ya, 21 tahun perjalanan yang panjang. Jadi ini adalah organisasi yang tidak pernah sungkan untuk terus memperbaiki diri. Yes, itu. Dan semangat itu yang kemudian muncul sejalan dengan kepemimpinan Mas AHY dari mulai Kogasma, artinya belum menjadi ketum sampai menjadi ketum. Jadi ada sebuah idealisme yang saya lihat dari figur Mas AHY sebagai ketum, ingin memberi ruang bagi anak muda untuk lebih menjadi barisan terdepan dalam menentukan arah-arah partai. Tapi kita juga tidak mengatakan bahwa generasi muda itu yang paling paham. Kita juga harus menghormati generasi senior yang punya makan asam garam kehidupan. Betul. Jadi ini adalah satu pendekatan kolaboratif. Tapi memang secara demografi kita harus akui bahwa generasi milenial ini mendominasi hari ini. Jadi ada sesuatu yang kontradiktif manakala kemudian kita ingin demokratis tapi kita tidak menyesuaikan dengan realita demografi itu. Betul. Nah, inilah sebabnya. Nah, kadang-kadang kemudian diasumsikan bahwa ya kalau anak muda masuk harus kemudian ya sudah mereka menjadi pelengkap, tetap keputusan diambil oleh senior. Nggak bisa begitu. Kita harus berani nih menempatkan anak muda di posisi-posisi yang strategik. Nah, ini contohnya kita punya ketua fraksi yang seumuran sama saya sekarang. Ya, sama-sama kita lahir tahun 84. Itu kalau di dunia politik setengah bayi itu masih sebenarnya. Itu saya sebagai wakil gubernur dan ketua DPD misalnya. Ini kan juga keberanian Demokrat untuk mengusung saya mendampingi Ibu Khofifah dulu ya. Walaupun juga saya mengapresiasi tentu seluruh partai yang mempercayakan itu kepada kami. Dan salah satunya juga Demokrat. Ya. Nah, oleh karena itu satu adalah membuktikan dulu. Kalau emang berani memberi ruang buat anak muda, apa buktinya? Itu buktinya. Kita turut mengusung kembali misalnya Bupati Trenggalek dan Wakil Bupati Trenggalek, Mas Syah Natanegara misalnya, itu juga usianya muda ya, kelahiran 90-an ya, 89 sorry, mendekati 90 sorry, Mas Ipin 90, dia 88. Kemudian juga kita ikut mengusung Mas Lindra di Tuban, dia kader Partai Golkar memang, tapi kita juga percaya bahwa kita kolaborasi, anak-anak muda ini kita beri kesempatan untuk tampil, dan masih banyak lagi yang bisa kami sebutkan di mana Demokrat ini mengusung. Kusiani misalnya di Kabupaten Gresik, itu juga Demokrat benar-benar berjuang untuk menjadikan. Nah, di dalam struktur partai juga sama. Nah, kemarin kita bikin talk show milenial, ada Mas Ali Afandi Mataliti yang juga Ketua Kadin Surabaya. Oh iya, nah, layarnya tuh. Iya, terus ada Mbak Dita Nurliza, seorang influencer, followernya udah di atas 100.000 dan engagementnya tinggi. Ada Mas Kevin juga, ya. Jadi kita pengen menampilkan wajah politik yang lebih kekinian bagi anak-anak muda, tapi jangan kosmetik doang. Jangan kemudian kesannya oke tampilkan wajah-wajah bagus, tapi kemudian polisinya nggak ada hubungannya. Jangan. Nah, makanya mereka itu bukan cuman hadir sebagai pemanis, tapi mereka ikut dalam membuat keputusan-keputusan besar partai, gitu. Jadi ini yang kemudian kita ajak anak-anak muda, jangan alergi gitu dengan partai. Makanya tadi rumah komunitas itu, rumah AHY Demokrat, namanya rumah, ya kan, bukan kantor gitu kesannya. Ini membuat orang merasa lebih diterima untuk datang ke situ. Nah, tak kenal maka tak sayang, pelan-pelan mulai dari jadi seorang pemilih yang bertanggung jawab. Jangan milih tang ting tong, pilih aja asal semua partai sama aja misalnya gitu. Wah, itu bahaya kalau mikir begitu gitu. Makanya harus benar-benar dipahami siapa. Sekarang ada 14 anggota dewan di provinsi. Ada 150-an anggota dewan kabupaten kota dari Demokrat. Itu kan mereka udah kerja tuh, udah bisa dilihat kesehariannya. Bagaimana bukti kepedulian mereka kepada masyarakat dan posisi mereka saat pemerintah mengambil kebijakan. Baik, betul. Nah, kita balik soal ini Mas Emil. Di bulan September ini, awal bulan masyarakat dikejutkan gitu ya dengan adanya hantaman kenaikan harga BBM yang saya yakin ini tidak hanya menyebabkan sektor perekonomian yang nantinya akan terimbas begitu ya, tapi semua sektor pasti akan mengalami dampaknya.
ada efek domino nanti yang akan didapatkan begitu. Nah, bagaimana nih tanggapan dari Partai Demokrat? Efek domino tidak dipungkiri, ada pemerintah pun secara terbuka dalam kapasitas sebagai wakil gubernur. Saya ditugasi di beberapa rapat untuk ikut menghadiri oleh Bu Gubernur, dan memang pemerintah pun merancang langkah-langkah untuk bisa meminimalisir efek berantai dari naiknya harga BBM. Dan kita tahu bahwa memang kita sedang dalam tahap recovery ekonomi, pemulihan ekonomi, pengangguran masih di atas dari pra-COVID, kemiskinan juga masih dalam kondisi yang tentunya harus kita waspada. Nah, maka dari itu tentunya di sini penting untuk memahami peran ya. Saya diberikan amanah untuk menjadi wakil gubernur. Nah, ketua partai ini adalah satu kerja kolaboratif. Ada ketua, sekretaris, wakil ketua, banyak itu perannya. Tapi wakil gubernur ini punya tanggung jawab mendampingi Ibu Khofifah memimpin 40 juta masyarakat. Nah, dalam hal ini Pak Mas Ahaye sadar betul kebijakan kenaikan BBM bukan kebijakan gubernur. Jadi saya mau jumpalitan kiri kanan atas bawah, saya nggak bisa rubah harga BBM. Mending waktumu sebagai wakil gubernur dedikasikan untuk membuat skema terbaik, untuk bisa misalnya mensubsidi angkutan barang supaya dari sentra telur, dari sentra bawang itu nggak kemudian langsung melonjak harganya. Pastikan bahwa masyarakat yang rentan itu juga dapat bantalan sosial. Nah, di sini artinya Demokrat itu bukan partai yang asal beda gitu. Jadi oke, di Jawa Timur you nggak bisa mempengaruhi ini, maka buatlah kebijakan ya sejalan dengan presiden tapi laksanakan dengan baik di Jawa Timur. Tapi fraksi ini memang masih dikomando untuk berjuang dengan harapan ada kemungkinan kebijakan ini direview, di review ulang. Nah, pembagian peran ini harus jalan dengan baik. Jadi saya disampaikan bahwa Mas Emil, pada saat Anda melayani 40 juta rakyat, Partai Demokrat sudah tahu konsekuensinya. Maka disitulah ada rekan-rekan pengurus yang akan melaksanakan tugas-tugas Mas Emil. Mas Emil fokus bagaimana menjadi wakil gubernur sebaik-baiknya. Gitu. Jadi Demokrat mengutamakan 40 juta masyarakat Jawa Timur. Gitu. Tapi artinya wakil gubernurnya harus bisa mensupport gubernurnya sebaik mungkin. Dan kecuali kalau itu kebijakan Pemprov dan dirasa nggak bisa, you harus berubah. Maka saya harus berjuang meyakinkan Bu Khofifah untuk mengambil kebijakan yang memang diyakini secara hati nurani dan pikiran yang jernih itu terbaik. Misalnya kalau tiba-tiba kita bergeser, kita tidak lagi memenuhi janji kampanye terkait sekolah gratis misalnya untuk SMA SMK negeri, sekarang gratis gitu. Tapi kalau misalnya nih saya ilustrasikan, tidak, ya Demokrat boleh ngingetin saya, Mas Emil nggak bisa, you harus berjuang, ini janji, Anda harus berjuang kan gitu kira-kira. Jadi ini adalah sebuah konsep yang harus kita pahami bersama gitu. Jadi rekan-rekan fraksi akan terus berjuang karena mereka punya satu keyakinan dalam diri mereka bahwa ini masih mungkin untuk ditinjau ulang. Tapi Emil Dardak sebagai wakil gubernur, walaupun Anda ketua DPD, jalankan kewajibanmu kepada 40 juta rakyat Jawa Timur sebaik mungkin. Tapi tentunya pasti akan ada tindakan-tindakan nyata begitu yang mungkin akan dilakukan oleh Partai Demokrat khususnya terkait dengan kondisi kita yang saat ini, yakni kenaikan BBM itu, Mas Emil? Ada dua level kan, satu posisi resminya sudah diambil secara fraksi, statement publik sudah dibuat. Tetapi dalam konteks Bu Khofifah dan saya mengusulkan langkah-langkah untuk bisa mengantisipasi dampak kenaikan BBM, tentunya Demokrat harus memberikan juga dukungan terhadap upaya tersebut, gitu ya, dalam kewenangan di level provinsi Jawa Timur. Seperti kita akan menggunakan minimal 2% dana transfer umum dari yang belum disalurkan dari bulan Oktober sampai Desember untuk kemudian memberi bantalan sosial dan meredam potensi inflasi. Nah, itu tentunya harus dapat dukungan. Meskipun teman-teman akan terus berjuang untuk mengetuk pintu hati, misalnya seandainya ini bisa direvisi. Baik, ini luar biasa sekali nih ya. Dan pastinya juga, saya pengen mau tahu ini Mas Emil, kesiapan juga nih dari Partai Demokrat untuk menyambut pemilu di tahun 2024. Sesaat lagi ya, kita akan gali. Jangan kemana-mana pemirsa, Jatim Gaspol untuk Anda akan kembali saat lagi. Bapak pemirsa, di malam hari ini tentunya senang sekali Anda masih bersama dengan kami di Jatim Gaspol, dan tentunya kita ingin mendengar bagaimana nih suara kader yang tentunya ingin memberikan ucapan kepada Partai Demokrat di usia ke-21 tahun. Kita saksikan cuplikannya, ini dia untuk Anda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mahmud, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Surabaya, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak SBY, Bapak kita semua, Bapak bangsa yang telah memakmurkan seluruh warga Indonesia ketika Bapak menjadi presiden. Kami berharap Bapak senantiasa sehat dan panjang umur. Dan kami juga ucapkan selamat ulang tahun untuk Partai Demokrat yang ke-21 tahun. Semoga Partai Demokrat makin jaya di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Partai Demokrat genap berusia 21 tahun. Terima kasih kami sampaikan kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan dan aspirasinya kepada Partai Demokrat. Semoga Partai Demokrat selalu berada di hati rakyat. Selamat ulang tahun Partai Demokrat yang ke-21 tahun. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit, menuju Indonesia berjaya. Selamat ulang tahun yang ke-21 untuk Partai Demokrat. Semoga Partai Demokrat menjadi partai yang selalu terdepan dalam membela masyarakat luas dan juga dekat dengan kaum milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Kurniasari, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya, mengucapkan selamat hari ulang tahun Bapak SBY yang ke-73. Pak SBY adalah the founding father, pendiri Partai Demokrat, Bapak bangsa, Bapak demokrasi, dan kebanggaan kita semua. Semoga panjang umur, sehat, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga mengucapkan Dirgahayu Partai Demokrat ke-21. Semoga di bawah kepemimpinan Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Demokrat dapat meraih kembali kejayaan dan kemenangan di pemilu 2024. Dirgahayu Partai Demokrat ke-21, semoga Partai Demokrat tetap berkoalisi dengan rakyat, memberikan ruang bagi kaum muda untuk berkreasi dan menyampaikan aspirasi ke depannya. Sekali lagi, selamat ulang tahun dan sukses selalu. Baik, ini luar biasa Mas Emil kalau kita saksikan para kader begitu bersemangat ya memberikan ucapan yang terbaik khususnya untuk Partai Demokrat di usia ke-21 tahun ini, dan tentunya saya yakin para kader pun juga bersemangat untuk menyambut pemilu di tahun 2024. Ini sebuah pesta demokrasi yang saya yakin setiap partai pun mempersiapkan diri dengan baik begitu. Nah, bagaimana dari Partai Demokrat mempersiapkan diri untuk Pilpres ataupun juga Pileg yang dimana Jawa Timur sendiri ini dikenal sebagai lumbung perolehan suara dari pesta demokrasi tersebut? Iya, jadi persiapan pemilu ini adalah kombinasi upaya kita untuk kemudian mengorganisir mengorganisir sebuah istilahnya formasi untuk bisa memenangkan. Dan kata kuncinya begini, kita kan yakin bahwa ya kalau kita punya niat baik, kalau kita punya kepedulian, kita punya pemahaman, kompetensi, masyarakat pasti paham. Enggak semudah itu, gitu. Itu sebabnya kita berproses. Dari sejak saya kemudian mendapat amanah, kemudian konsolidasi, konsolidasi bagaimana sekarang sudah ada 38 ketua DPC yang dipilih. Dan dalam politik selalu ada ruang untuk kemungkinan ada perbedaan pendapat dan dinamika yang agak menghangat. Gitu ya. Nah, ini proses yang menurut saya insya Allah sudah terjalankan dengan baik ya. Dan kami menyimpulkan bahwa secara mayoritas ya, artinya mungkin 90% bahkan ini ada soliditas di fungsionaris atau di keluarga besar Demokrat. Nah, setelah itu yang penting adalah sebenarnya bagaimana yang sudah jalan ini semakin gigih untuk menyapa rakyat. Gitu. Jadi kita punya 14 anggota fraksi, ada saya sebagai wakil gubernur, juga ada 150-an anggota DPRD Kabupaten Kota. Mereka adalah etalase kita nih. Bagaimana sih sebenarnya kalau orang itu sudah menjadi anggota dewan di Demokrat,
ya kan? Nah inilah yang kemudian mereka akan bertugas di dapilnya masing-masing kan, mereka dipilih. Nah, kalau di tingkat kabupaten kota tuh ada kecamatan-kecamatan yang menjadi dapil. Kalau di tingkat provinsi ada kabupaten-kabupaten yang menjadi dapil. Kalau di RI ada provinsi, ada kabupaten-kabupaten juga yang menjadi dapil. Itu mereka harus bisa tuh kemudian mengakar di dapilnya dan mereka kan ditugaskan di komisi. Di komisinya juga mereka harus bekerja untuk mendampingi eksekutif, dalam hal ini bupati, wali kota atau gubernur, wakil gubernur untuk bisa sejalan. Jadi itu, tapi yang tidak kalah penting kan kita tahu kemarin aktivitasnya di rumah AHY Demokrat 2024. Ini kita lagi semangat-semangatnya. Kita bukan sembarang hanya menambah anak muda, backgroundnya keren-keren. Ada yang pernah menjadi ketua dari organisasi-organisasi Cipayung, ya. Cipayung itu apa aja? Ada HMI, ada PMII, juga ada yang aktif di GMNI, macam-macam. Saya mungkin nggak bisa nyebutin semuanya secara lengkap ya, karena banyak. Kemudian juga ada yang mewakili ekonomi kreatif, entrepreneur ya, dan ada juga yang bahkan masuk dan mengatakan saya nih pengen jadi bagian gitu. Anda mau nyalek? Belum tentu. Tapi saya pengen ikut karena ngelihat teman-teman saya nih ternyata sudah mulai nganggap partai politik itu tidak lagi sesuatu yang istilahnya off limit ya dari anak-anak muda. Nah kemarin di Talkshow Milenial saya bilang, loh keputusan jalan dibangun, sekolah dibangun dan lain-lain itu keputusan politik. Nggak bisa bupati, wali kota, gubernur, presiden sekalipun memutuskan sepihak, harus disetujui DPR atau DPRD. Yang duduk di DPRD, DPR adalah partai. Nah, partai disebut di dalam Undang-Undang Dasar juga kan. Kalau kita kemudian apatis terhadap partai politik, ya sulit dong tentunya untuk kemudian mengharapkan bahwa proses politik kita ini akan sesuai harapan dari anak-anak muda. Nah, itu tema yang kita dorong hari ini untuk 2024. Oke, baik. Nah, kalau bicara mengenai kader nih, Mas Emil, ada sejumlah kader yang baru-baru ini juga meninggalkan dari Partai Demokrat. Salah satunya adalah Bayu Erlangga. Ya. Bagaimana nih sikap atau langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh Demokrat khususnya untuk menuju ke pemilu supaya makin solid begitu? Ya, tentunya saya selalu menganggap Mas Bayu sebagai seorang adik, sebagai seorang sahabat, dan selalu mendoakan yang terbaik untuk langkah yang dipilih oleh Mas Bayu. Kita harus tetap berkawan, walaupun mungkin sekarang tidak dalam naungan partai yang sama. Tapi saya sudah merasakan betul bahwa teman-teman ini optimismenya tetap sangatlah tinggi. Sangat tinggi, karena apa? Kita juga melihat bahwa justru kekuatan-kekuatan yang semakin bergabung dengan Partai Demokrat di Jawa Timur ini memberikan suntikan darah segar ya, untuk membuat Demokrat ini lebih berwarna, dalam arti lebih banyak yang terwakili, perempuan, laki-laki dari segala profesi, dari daerah-daerah yang berbeda, ada pemuda desa, ada pemuda urban ya, ini semua terwakili dengan sangat menarik di dalam komposisinya gitu. Jadi kayaknya kemudian mari kita sama-sama berjalan, istilahnya Mas Bayu akan berjalan dengan baik di jalannya dan kami berjalan dengan baik di jalan yang kita lakukan, apa istilah kita tempuh saat ini. Dan ya saya melihat, justru melihat acara kemarin dan berbagai kegiatan yang berjalan sebelumnya dan konsolidasi di level DPC yang secara hampir keseluruhan saya rasa berjalan dengan luar biasa baik. Makanya juga pasca Musda saya menekankan bahwa jangan lagi kita ngelihat ke belakang. Saya nggak akan lihat siapa yang kemarin bareng saya di Musda, siapa yang enggak. Makanya sekarang banyak sekali juga rekan-rekan yang kemarin itu juga sangat mengagumi Mas Bayu, itu kemudian sekarang tetap kemudian ingin berjuang bersama Demokrat sebaik mungkin dan tetap menjadi sahabat dengan Mas Bayu. Jadi mari di politik kita sama-sama melakukan istilahnya kontestasi dengan elegan, tapi kita selalu menjadi sesama sedulur Jawa Timur. Oke, baik. Mas Emil, ada sebuah survei nih yang menunjukkan elektabilitas dari Partai Demokrat, yakni survei dari Surabaya Survey Center, yang menunjukkan bahwa Partai Demokrat ini merosot begitu dalam survei tersebut. Nah, dan dalam rilis survei terbaru, elektabilitas Demokrat ini disamai oleh Golkar di angka 6,8%. Nah, tanggapannya gimana nih soal survei tersebut? Atau mungkin Demokrat Jatim, ya kan, punya hasil survei lain yang bisa membantah survei tersebut begitu? Tahan sebentar, tahan sebentar, kita akan kembali, jawabannya akan kita ketahui setelah yang satu ini, pemirsa. Jatim Gaspol saat lagi kembali untuk Anda.
Baik, masih bersama dengan Mas Emil pemirsa, yang dimana beliau adalah Ketua DPD dari Partai Demokrat Jawa Timur. Nih Mas Emil, kita bahas soal elektabilitas surveinya nih yang dikatakan merosot begitu ya. Angkanya nih sampai 6,8% dan menyamai Golkar begitu. Gimana nih untuk Demokrat Jatim ya khususnya? Loh, kalau saya jadi Mas Armuji saya protes. Emang kenapa kalau Golkar sama Demokrat sama? Golkar juga partai yang sangat baik ya sebenarnya gitu, dan kursi kita more or less sama kok di DPRD kan, di DPRD Provinsi Jawa Timur. Jadi mengatakan merosot pada saat kemudian ini dua partai yang sama-sama besar ya, Golkar dan Demokrat ini besar ya, kemudian mengakar, kemudian di parlemen sama-sama punya wakil ketua. Nah terus kalau sama kok dibilang Demokrat yang merosot gitu. Kalau saya jadi Mas Armuji saya protes juga gitu. Tapi yang kedua gini, kita punya survei, tapi kebanyakan survei kita ini untuk kebutuhan internal, artinya kita tidak ingin publish karena tujuannya adalah untuk introspeksi ke dalam ya. Nah angka itu selalu ada margin of error ya, selalu ada margin of error, selalu ada berbagai versi ya. Dan perlu diingat bahwa pada saat pemilu sebelumnya dengan angka yang lebih rendah itu justru dicapai capaian pileknya justru jauh lebih baik daripada survei gitu. Jadi kita tentunya tidak mengabaikan survei, tetapi jangan terlena dengan hasil survei. Lembaga yang sama pernah mengeluarkan, walaupun waktu itu untuk segmen tertentu bukan keseluruhan Jawa Timur, itu juga angka yang kurang lebih di kisaran segitu. Lembaga yang sama di mungkin 1,5 tahun yang lalu. Jadi mengatakan itu merosot itu kayaknya nggak matematis ya gitu. Jadi saya rasa saya tidak setuju dengan kata merosot ya, tetapi yang jelas kita nggak fokus kepada terminologi merosot karena tadi itu kan saya sudah sampaikan dengan Golkar kok dibilang merosot kan gitu. Yang kedua bahwa angka pernah, tetapi yang paling penting adalah kita punya strategi yang tepat nggak gitu ya. Artinya siapa yang akan dimajukan sebagai calon legislatif, apa kemudian bukti-bukti yang akan diberikan oleh mereka yang saat ini sudah menduduki anggota legislatif maupun duduk di eksekutif. Itu akan menjadi etalasenya Partai Demokrat. Nah itu yang paling penting. Dan yang paling nomor 3, kalau sudah pastikan tersampaikan. Nah ini tantangannya. Banyak orang itu sebenarnya mendasari pilihannya berdasarkan apa? Itu apa hanya baliho? Kan nggak, baliho nggak akan ngomong banyak sebenarnya. Maka kita pengen ngajak nih masyarakat, yuk gali lebih dalam. Ngapain sih Bu Kofifa sama Mas Emil ini? Ngapain sih misalnya Mas Reno sebagai ketua fraksi, Pak Dr. Agung sebagai ketua komisi D di bidang bangunan, Pak Samil sebagai wakil ketua komisi A misalnya. Itu level Jawa Timur. Dan seluruh anggota yang duduk di komisi A, B, C, D, dan E. Nah ini kita punya ada Bakomstra ini tujuannya mencari badan komunikasi strategis, mencari cara agar masyarakat banyak termasuk anak muda mau menggali info lebih dalam lagi. Jadi jangan hanya memilih berdasarkan gimmick ya, seru-seruan aja. Gimmick itu hanya menjadi istilahnya, kalau saya sering minjem istilah yang dipakai istri saya tuh fasad ya, luar rumahnya, tapi dalam rumahnya harus dicek juga. Dalam rumah itu sudah bicara mengenai kinerja. Oke, kalau tadi kan mengenai elektabilitas yang ada di Jawa Timur khususnya untuk Partai Demokrat. Nah ini ada lagi nih Mas Emil, yakni elektabilitas AHY terus naik sebagai Capres 2024, yang dimana ini merujuk dari hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas yang dirilis pada 22 Juni 2022 lalu. Nah, elektabilitas dari AHY ini berada di posisi 6 dengan 3,1%. Kemudian bagaimana nih menanggapi hal tersebut dari Partai Demokrat Jatim, khususnya untuk mendorong AHY menjadi Capres 2024 atau tetap bisa terbuka mungkin dengan pilihan yang lain begitu? Ingat, kalau untuk keputusan nasional itu ranahnya ranah Dewan Pimpinan Pusat. Kalaupun saya dimintai pendapat bukan untuk kemudian saya sampaikan ke publik, tapi ini obrolan belakang layar saya dengan Mas AHY, Pak Sekjen dan segenap pimpinan di DPP. Cuman saya konsisten saat saya tadi bilang bahwa kita tidak kemudian menjadikan survei satu-satunya acuan atau sebaliknya mengabaikan. Sama dengan ini juga. Saya yakin Mas AHY tidak akan terlena dengan survei. Tapi betul, karena tolok ukurnya kan belum ada nih sebelumnya. Kalau sekarang sudah ada bahwa elektabilitas beliau naik. Apakah itu capres atau mungkin cawapres kan gitu ya. Ini juga naik, itu sesuatu yang kita syukuri karena memang Mas AHY ini tidak meraih itu dengan istilahnya ongkang-ongkang kaki. Beliau dari Sabang sampai Merauke disapa itu. Disapa, didengerin masyarakatnya, kemudian juga
diingatkan kepada anggota DPR RI dan kepada kami-kami di ini untuk menindaklanjuti apa yang dia temukan di masyarakat. Pupuk subsidi gimana nih? Kenapa alokasinya kurang? Misalnya gitu kan. Nah ini ditanya satu persatu kesulitan masyarakat. Jadi ada nilai lebih di balik angka itu. Adalah spirit Mas AHY bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Bukan berarti menang kalah, tapi bahwa kalau kita berusaha dengan baik, apapun yang terjadi adalah takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Spirit itu yang ditanamkan ke saya, ke teman-teman semua, dan tadi ya alhamdulillah bahwa ada optimisme yang luar biasa dari masyarakat. Tinggal bagaimana kemudian kita juga menggaungkan itu di Jawa Timur lebih dan lebih lagi. Tapi Mas AHY tentunya siap ya untuk menjadi capres. Wah, kalau saya ngelihat beliau sudah ngalami leadership yang luar biasa. Kan ada orang tolok ukurnya jadi apa dulu, jadi apa dulu. Lupa ya bahwa ketua umum parpol itu bukan tugas yang mudah. Dan ingat di pemilu legislatif 2014 banyak yang meramal Demokrat tuh ambruknya tuh luar biasa. Tapi ternyata nggak ambruk. Siapa leadernya saat itu? Ingat, ibunya sedang sakit. Pak SBY harus mendampingi Bu Ani saat itu. Saya ngerasakan bahwa Mas AHY turun dengan pengalaman yang relatif limited di politik. Tapi dia bisa menunjukkan leadership yang luar biasa. Itu sebabnya pada saat beliau keliling Indonesia bertanya apakah memang apa sih benar sih diinginkan jadi ketum? Ya benar, karena pada saat jadi ketua komandan Kogasma emang benar-benar memimpin pileg dan hasilnya menurut saya itu di luar dugaan, tidak seperti yang diramal oleh banyak orang nyungsep dan lain sebagainya di 2019 kemarin. Jadi proven. Kemudian setelah menjadi ketua umum kena badai ya, percobaan KLB dan lain-lain dan solid semuanya. Dan proses musda muscap nggak gampang. Dan ternyata beliau bisa menunjukkan punya integritas, punya keberanian mengambil keputusan yang sulit. Itu kan nggak mungkin semua orang senang. Nggak mungkin si A, si B senang. Beliau siap mengambil langkah-langkah itu. Jadi saya rasa bukan track record yang istilahnya bisa diremehkan ya untuk berkontestasi di tatanan PPS. Memang orang bilang kemudahan, tapi ya menurut saya ini bukan orang sembarangan. Adi Makayasa lulusan Harvard University dan always the best di dalam banyak sekali kegiatan-kegiatan di pengabdian militer yang pernah diikuti dulu. Kennedy juga dulu menjadi seorang atau siapalah sekarang saya nyebut ya, banyak sekali kepala negara silahkan dicek yang pernah punya service di militer gitu, bukan diukur dari jabatan bintang apa yang diemban, tetapi pada saat dia bertugas di situ seberapa progresif dan excellent itu dijalankan. Nah, untuk menyambut pemilu 2024 nih pastinya setiap partai akan berkoalisi begitu ya. Nah, kira-kira batas waktunya kapan nih untuk Partai Demokrat? Sekali lagi, itu ranahnya ketum, Tapi kami diminta di Jawa Timur harus mengedepankan soliditas dan persahabatan antar partai, baik di dalam koalisi Khofifah Emil, ya maupun juga dengan yang kemarin mungkin nggak bersama-sama di Pilgub. Pastikan kita bangun. Nah, kalau yang pengusung punya tanggung jawab. Harus tanggung jawab memastikan Bu Khofifah dan Emil Dardak bisa memenuhi harapan masyarakat yang memilih. Tapi dengan partai lain berkolaborasi. Di luar itu bagaimana Jawa Timur ini adem, guyup, rukun sehingga situasi kondusif untuk pemulihan ekonomi. Targetnya sendiri di Jawa Timur bagaimana Partai Demokrat untuk pemilu besok 2024? Kami optimis, insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya kita bisa meningkatkan secara signifikan perolehan kursi. Luar biasa, optimis. Baik, sesaat lagi pemirsa, tentunya kami akan kembali untuk Anda, masih Jatim Gaspol. Kita akan bahas terus mengenai Demokrat di usia ke-21 tahun. Sesaat lagi. Tentunya di hari ulang tahun ke-21 dari Partai Demokrat banyak sekali strategi-strategi yang dilakukan tentunya untuk semakin solid dan pastinya juga khususnya bersama dengan Mas Emil, Ketua DPD dari Partai Demokrat Jawa Timur yang pada kesempatan malam hari ini bersama dengan kita. Saya pengen tahu nih di momentum yang begitu spesial di bulan September ini begitu ya, di hari jadi ke-21 dari Partai Demokrat, apakah Demokrat siap bersama kadernya untuk bisa memenangkan pemilu 2024 begitu Mas Emil?
Ya, tadi saya sampaikan sebelum break ya, bahwa kita optimis. Optimisnya ini bukan asal optimis ya. Kita tahu bahwa tren nasional ini juga menunjukkan tren yang baik terhadap Partai Demokrat yang menjalankan regenerasi politik dengan baik ya kepada generasi-generasi muda. Yang kedua juga khusus di Jawa Timur, tentunya dukungan Partai Demokrat terhadap Bu Khofifah dan saya dalam memenuhi apa yang diharapkan masyarakat. Tentunya kita tidak boleh jumawa ya. Kita tahu banyak ruang untuk perbaikan bagi Bu Khofifah dan saya, tapi kami selalu melakukan evaluasi objektif dan menemukan bahwa apa yang kita cita-citakan secara bertahap ini terwujud gitu. Ya tentu selalu ada kebutuhan pembenahan, tapi terwujud. Kita mencapai angka-angka ekonomi, kesejahteraan yang lebih baik, indeks pembangunan manusia yang lebih baik. Saya berharap masyarakat tentu akan melihat ini sebagai sebuah bukti bahwa kita berjuang untuk menjadi partai yang amanah. Nah, kita tidak kemudian memonopoli lah bahwa ini hanya Demokrat saja gitu, bahwa ada partai-partai yang juga punya andil, tetapi ya juga khususnya kepada Demokrat sebagai partai yang kemudian ikut menjadi bagian dari campaign dan menjanjikan ini minimal konsistensi ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Oke, kalau boleh tahu nih untuk target kursinya sendiri mungkin pileg misalnya nih Mas Emil. Ya, intinya begini, kita tumbuh signifikan. Kalau signifikan itu artinya katakanlah sekarang kita 14 kursi ya, 14 kursi. Ada 14 dapil di Jawa Timur. Kita tentunya optimis bahwa di mayoritas dari dapil ini yang belum ada akan terisi, yang terisi akan bertambah kursinya. Jadi kita nggak bicara hanya tumbuh 10% atau 20%, lebih dari itu kita bicara jumlah kursi yang akan bertambah. Oke, baik. Tentunya diharapkan ada pertambahan. Yang pasti begitu dan optimis itu yang paling penting ya Mas Emil ya. Dan bukan 10-20% pertambahan yang kita harapkan. Oke, baik. Nah di Pilkada nih 2024 yang kita tahu bahwa Mas Emil sendiri di Pilkada besok nih apakah ada kemungkinan akan maju sebagai wakil gubernur lagi bersama dengan Ibu Khofifah atau mungkin malah maju sebagai gubernur Jatim nih? Kira-kira nih dari Partai Demokrat sendiri apa yang akan dilakukan? Tidak mungkin nggak ada pembicaraan ke arah sana ya, baik dengan Partai Demokrat maupun antara Partai Demokrat dengan Bu Khofifah dan saya secara individu dengan Bu Khofifah. Kita sudah tegas menyampaikan dan saya juga sudah menyampaikan saat diamanahi untuk menjadi pelaksana tugas ketua bahwa apakah Demokrat kemudian akan meminta saya maju sebagai L1. Karena saya akan agak keberatan kalau diwajibkan demikian. Oh tidak, Demokrat siap mengusung kembali Bu Khofifah dan Mas Emil sebagai keberlanjutan dari apa yang Nawabakti Satya yang sudah kita perjuangkan untuk periode yang berjalan saat ini. Jadi tentunya saya secara individu bisa menyampaikan dan sebagai partai juga menyampaikan bahwa kita sangat siap untuk kembali mengusung Bu Khofifah sebagai L1 bersama dengan Emil Dardak di L2. Wah, luar biasa sekali nih Mas Emil. Tentunya segmen ini adalah segmen terakhir begitu ya, dan saya yakin masyarakat atau pemirsa JTV dan juga para kader yang tengah menyaksikan gitu, mereka sangat menantikan nih, ada pesan khususkah dari Mas Emil kepada yang tengah menyaksikan, khususnya para kader terkait dengan sinergi dari Partai Demokrat di usia ke-21 tahun ini? Ya, kepada pemirsa JTV saya ingin mengucapkan terima kasih atas segala doa dan tentunya perhatiannya atas nama Partai Demokrat di Jawa Timur yang juga tentunya saat ini ikut menjadi bagian dari jalannya pemerintahan Ibu Khofifah dan saya, Emil Dardak. Kami berharap agar terus mendapatkan dukungan, jangan sungkan-sungkan untuk mengingatkan kami baik langsung atau melalui anggota-anggota DPRD kami yang ada di Provinsi Jawa Timur atau yang ada di Kabupaten Kota Panjenengan masing-masing. Dan tentunya kami akan terus berupaya untuk menyapa masyarakat dengan setulus hati untuk menyampaikan betul apa yang menjadi harapan atau rencana-rencana kita ke depannya. Kira-kira demikian yang bisa kami sampaikan. Baik, luar biasa sekali, dan tentunya kita semua berharap begitu ya, setiap langkah, setiap strategi yang ingin diwujudkan itu semua bisa tercapai dengan baik, dan pastinya juga dengan Partai Demokrat sendiri yang dimana bisa memperjuangkan
perubahan dan juga perbaikan bersama dengan rakyat. Siap. Baik, Mas Emil, terima kasih banyak Sama-sama. atas waktunya. Sekali lagi selamat hari ulang tahun untuk Partai Demokrat yang Terima ke-21, sukses selalu. Dan pemirsa juga terima kasih untuk kebersamaan Anda di kesempatan kali ini. Saya Karin Sayem pamit undur diri dan jangan lupa tetap cinta NKRI. Saya Karin Sayem pamit, selamat malam.